Hello, welcome to my channel. Safi di sini. Selamat bertemu kembali bersama saya. Nama saya Frankio, NIM 15 14 19 18 4. Saya salah satu mahasiswa di jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, dalam video kali ini saya mengajak merekam video dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran. Nah, ini salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran. Di sini saya ambil salah satu topik mengenai tugas ini, yaitu topiknya cara membuat bahan ajar dengan aplikasi-aplikasi yang sedang beredar di kalangan lembaga-lembaga yang ada. Nah, di sini yang saya bisa beri tips atau cara untuk buat guru-guru atau calon-calon guru. Di sini bisa melakukan berbagai aplikasi yang ada di media. Nah, berbagai aplikasi-aplikasi yang ada seiring dengan kemajuan teknologi, muncul berbagai aplikasi yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran dan pembuatan bahan ajar. Aplikasi-aplikasi ini menyediakan beragam fitur, mulai dari pembuatan presentasi, multimedia, hingga desain grafis, pembuatan video pembelajaran, serta alat-alat kolaborasi yang memungkinkan guru untuk sumber daya dengan mudah kepada siswa. Nah, di sini saya akan membahas macam-macam aplikasi yang bisa digunakan bagi guru-guru yang ada di sekolah. Dapat digunakan oleh guru dalam pengembangan bahan ajar. Terdapat berbagai aplikasi yang digunakan oleh guru untuk membuat bahan ajar. Beberapa di antara termasuk aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Yang pertama, Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint adalah dapat digunakan oleh guru untuk mengembangkan bahan ajar dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, membuat presentasi interaktif. Nah, membuat presentasi interaktif, PowerPoint memungkinkan guru untuk membuat presentasi yang interaktif dengan slide yang dapat diisi dengan teks, gambar, grafik, audio, dan video. Nah, ini menjelaskan konsep-konsep belajar secara visual dan menarik perhatian dari siswa. Yang kedua, struktur materi. Dari struktur materi ini, guru dapat menggunakan PowerPoint untuk mengorganisasi materi ajar ke dalam urutan logis dengan slide-slide yang terstruktur. Ini membantu dalam menyampaikan informasi dengan lebih teratur. Nah, yang ketiga, visualisasi data. Nah, dalam penggunaan PowerPoint ini, visualisasi juga dapat memungkinkan guru untuk menggambarkan data dan statistik dalam bentuk grafik atau tabel yang membuat materi lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang keempat, animasi dan transisi. Nah, animasi dan transisi juga guru dapat menggunakan efek animasi dan transisi dalam PowerPoint untuk membuat presentasi lebih menarik. Ini bisa membantu mempertahankan perhatian siswa. Nah, yang kelima, integrasi media. Nah, dari integrasi media ini, PowerPoint juga memungkinkan guru untuk menyiapkan audio dan video dalam presentasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks atau menampilkan contoh konkret. Nah, kemudian yang keenam dari aplikasi PowerPoint. PowerPoint juga dapat digunakan untuk kolaborasi antara guru. Misalnya beberapa guru dapat bekerja sama untuk mengembangkan materi ajar yang lebih kaya. Kemudian yang ketujuh, berkas digital. Nah, dari berkas digital, guru dapat menyimpan presentasi PowerPoint sebagai berkas digital yang dapat dibagikan kepada siswa melalui platform pembelajaran online untuk memudahkan akses dan revisi siswa. Dan yang ketujuh, bisa dilakukan evaluasi.
PowerPoint juga dapat digunakan untuk membuat soal atau kuis yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi ajar. Nah, dengan demikian Microsoft PowerPoint adalah alat yang sangat berguna bagi guru dalam pengembangan bahan ajar yang efektif dan menarik bagi siswa. Nah, kemudian aplikasi yang kedua, Google Slide. Nah, Google Slide adalah alat yang sangat berguna bagi guru dalam pengembangan bahan ajar. Nah, dalam Google Slide, yang pertama adalah kolaborasi online. Nah, Google Slide memungkinkan guru untuk kolaborasi secara online dengan rekan guru atau siswa dalam waktu nyata. Ini memfasilitasi pembuatan bahan ajar bersama secara efisien. Kemudian yang ke-B, akses dari mana saja. Nah, yang ke-B juga guru dapat mengakses presentasi Google Slide dari berbagai perangkat dengan koneksi internet, sehingga mereka dapat bekerja di mana saja dan kapan saja. Kemudian C, berbagi dengan mudah. Nah, yang ke-C, guru bisa dapat menggunakan berbagi presentasi dengan siswa melalui tautan atau undangan berbagi. Ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi ajar dengan mudah. Kemudian yang ke-D, kontrol versi. Nah, kontrol versi ini Google Slide juga memiliki fitur kontrol versi yang memungkinkan guru untuk melihat riwayat, perubahan, dan kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan. Nah, kemudian yang ke-E, visualisasi yang karya. Seperti PowerPoint, Google Slide memungkinkan guru untuk membuat slide-slide yang kaya dengan teks, gambar, grafik, audio, dan video untuk menjelaskan konsep-konsep pelajaran. Kemudian yang ke-F, integrasi dengan Google Drive. Nah, yang ke-F, presentasi Google Slide secara otomatis tersimpan Google Drive yang membuat penyimpanan dan pengelolaan bahan ajar lebih mudah. Kemudian yang ke-D, bahan ajar interaktif. Nah, yang ke-G, bahan ajar interaktif adalah guru dapat menambahkan tautan pertanyaan, nah, atau kuis interaktif ke dalam presentasi Google Slide untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian yang ke-H, pemantauan siswa. Nah, Google Slide memungkinkan guru untuk melihat aktivitas siswa dalam presentasi, seperti kapan mereka membuka tautan atau melihat slide tertentu. Nah, kemudian yang I, perubahan real time. Nah, jika guru membutuhkan perubahan dalam presentasi, selama sesi pelajaran siswa dapat melihat perubahan tersebut secara real time. Dengan berbagai fitur ini, Google Slide memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengembangan dan penggunaan bahan ajar oleh guru, terutama dalam lingkungan pembelajaran online dan kolaboratif. Kemudian aplikasi yang ketiga, Microsoft Word. Nah, Microsoft Word adalah alat yang sangat berguna dalam pengembangan bahan ajar guru karena memiliki berbagai fitur yang memudahkan pembuatan, penyuntingan, dan format dokumen. Berikut adalah beberapa kegunaan Microsoft Word dalam pengembangan bahan ajar. Yang A, penulisan teks. Guru dapat menggunakan Microsoft Word untuk menulis teks yang mencakup penjelasan, instruksi, deskripsi, dan informasi tambahan yang diperlukan dalam bahan ajar. Kemudian yang ke-B, format dokumen. Word memungkinkan guru untuk dengan mudah mengatur format dokumen termasuk pengaturan font, ukuran teks, spasi, antar baris, dan paragraf sehingga bahan ajar terlihat rapi dan mudah dibaca. C, gambar dan grafik. Guru dapat menyisipkan gambar, grafik, atau ilustrasi dalam dokumen Word untuk mempelajari konsep atau pembuatan materi lebih menarik secara visual. Nah, kemudian yang ke-D, tabel dan daftar. Nah, Microsoft Word memudahkan pembuatan tabel dan daftar yang dapat digunakan untuk mengorganisasi data, informasi, atau langkah-langkah dalam bahan ajar. Kemudian yang ke-E,
Pemformatan matematika. Untuk mata pelajaran yang melibatkan rumus matematika atau simbol khusus, Word memiliki alat platform matematika yang memungkinkan guru untuk membuat rumus dengan baik. Kemudian yang ke F, indeks dan daftar isi. Word juga dapat otomatis membuat indeks dan daftar isi sehingga siswa dapat dengan mudah menavigasi melalui dokumen yang panjang. Kemudian yang G, revisi dan koreksi. Fitur revisi di Word memungkinkan guru untuk menandai perubahan, memberikan komentar, dan memperbaiki tata bahasa dan ejaan. Kemudian yang H, ekspor ke PDF. Nah, ekspor ke PDF, guru bisa dapat memudahkan konversi dokumen Word menjadi format PDF yang sering digunakan untuk berbagi bahan ajar secara elektronik. Kemudian yang I, penggunaan template. Nah, Word juga menyediakan berbagai template bawaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan bahan ajar sehingga memudahkan pengembangan. Kemudian J, integrasi dengan media sosial. Dokumen Word dapat diintegrasi dengan media sosial atau platform pembelajaran online untuk berbagi dengan siswa atau kolaborasi dengan rekan guru. Dengan kegunaan-kegunaan ini, Microsoft Word menjadi alat yang sangat fleksibel dalam pengembangan bahan ajar guru, baik dalam bentuk teks sederhana maupun dokumen yang lebih kompleks. Kemudian aplikasi yang keempat. Google Doc. Alternatif online untuk mengedit dan berbagi dokumen, Google Doc juga memiliki berbagai kegunaan dalam pembelajaran media. Pembelajaran seperti yang pertama kolaborasi tim. Google Doc memungkinkan beberapa orang untuk bekerja sama dengan online pada dokumen yang sama. Ini sangat berguna untuk tim pengajar yang ingin berkolaborasi dalam pembuatan materi. Kemudian yang ke B, dokumen terbagi. Nah, dalam dokumen terbagi ini Anda bisa dapat membuat dokumen yang terstruktur dengan berbagai bagian judul dan subjudul untuk mengorganisasi materi pembelajaran Anda dengan baik. Kemudian C, pengeditan dan komentar. Nah, fasilitasi pengeditan memungkinkan Anda untuk memperbarui dan mengubah materi dengan mudah. Anda juga dapat menambahkan komentar untuk memberikan umpan balik kepada rekan tim atau siswa. Kemudian yang ke D, menyimpan close. Dokumen disimpan di close sehingga Anda dapat mengakses dari mana saja dengan koneksi internet. Ini memungkinkan fleksibilitas akses yang besar. Kemudian yang ke E, pengaturan keamanan. Nah, kita dapat mengontrol siapa yang dapat melihat dan mengedit dokumen dengan berbagai pengaturan privasi, memastikan bahwa materi pembelajaran hanya diakses oleh mereka yang seharusnya. Kemudian yang ke F, integrasi dengan aplikasi lain. Google Doc dapat diintegrasi dengan berbagai aplikasi pendidikan lainnya seperti Google Classroom, Google Form, dan Google Slide untuk membuat pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian yang ke G, versi revisi. Nah, dalam Google Doc otomatis menyimpan versi-versi sehingga kita bisa dapat melihat perubahan yang telah dibuat dan kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan. Nah, kemudian yang H, penggunaan gambar dan grafik. Kita bisa dapat dengan mudah menambahkan gambar, grafik, dan media lainnya ke dalam dokumen untuk memperkaya materi pembelajaran kita. Kemudian yang ke I, dokumen untuk berbagai format. Google Doc mendukung berbagai format dokumen, termasuk teks, tabel, dan bahkan persembahan matematika, sehingga kita bisa dapat membuat materi pembelajaran yang beragam. Kemudian yang ke J, pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam Google Doc juga menyediakan kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama selama situasi pandemi seperti COVID-19. Nah, Google Doc menjadi alat penting untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, memungkinkan pengajaran dan siswa berinteraksi secara online. Dengan berbagai fitur ini, Google Doc juga dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pembuatan, berbagi, dan mengelola materi pembelajaran. Kemudian aplikasi yang kelima.
Nah, aplikasi yang kelima yaitu Canva. Nah, aplikasi Canva ini untuk desain grafik dan pembuatan materi visual. Aplikasi Canva juga dapat digunakan oleh guru-guru maupun siswa untuk mengembangkan bahan pembelajaran dengan cara berikut ini. Yang pertama, desain visual yang menarik. Canva juga menyediakan berbagai template desain yang menarik dan mudah disesuaikan. Guru dan siswa dapat memilih template yang sesuai dengan tujuan pembelajaran mereka. Yang kedua, penyuntingan gambar dan teks. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengedit gambar, menambahkan teks, dan memodifikasi elemen desain dengan mudah. Ini membantu dalam pembuatan infografis, poster, atau materi presentasi yang informatif. Kemudian yang ketiga, integrasi media. Nah, dalam aplikasi Canva ini juga tersedia fitur integrasi media. Canva mendukung impor gambar grafik atau video. Ini memungkinkan guru dan siswa untuk menyertakan elemen media yang relevan dan dalam bahan pembelajaran mereka. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Canva juga memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa. Mereka dapat berbagi proyek, mengundang orang lain untuk mengedit atau memberikan komentar, sehingga mempermudah proses pengembangan bersama. Kemudian yang ke aksesibilitas. Aplikasi ini dapat diakses secara online sehingga memungkinkan guru dan siswa untuk bekerja dari mana saja dengan koneksi internet. Kemudian yang ke F, menggunakan grafik dan ilustrasi. Canva menyediakan berbagai elemen grafik dan ilustrasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih visual. Kemudian yang ke G, penyimpanan cloud. Bahan pembelajaran yang dibuat di Canva dapat disimpan secara aman di cloud, sehingga tidak perlu khawatir sehingga atau rusaknya file. Kemudian yang H, format ekspor yang beragam. Canva memungkinkan Anda mengunduh bahan pembelajaran dalam berbagai format, seperti PDF, gambar, atau presentasi slide sehingga memudahkan berbagi dengan guru atau siswa lainnya. Kemudian yang I, penggunaan gratis. Canva menawarkan versi gratis dengan banyak fitur yang berguna. Namun ada juga versi berbayar dengan opsi tambahan seperti akses ke lebih banyak template dan elemen desain. Dengan berbagai fitur ini, Canva dapat membantu guru dan siswa dalam pengembangan bahan pembelajaran yang lebih menarik, visual, dan mudah dipahami. Setiap aplikasi ini juga kegunaan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan guru dan cara pengajaran mereka. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pengembangan bahan pembelajaran. Kemudian sekarang kita bahas untuk cara mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan aplikasi berikut. Langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar menggunakan aplikasi itu kita bisa dilakukan. Yang pertama itu pilih aplikasi yang sesuai atau yang favorit. Pertama, pilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk mengembangkan bahan ajar adalah Microsoft, PowerPoint, Google Slide, Adobe Caption, Canva, atau desain grafik lainnya. Kemudian yang kedua, rancang struktur. Nah, rancang struktur ini kita bisa tentukan struktur bahan ajar kita, termasuk judul, subjudul, dan urutan materi. Rencanakan tata letak halaman atau slide-nya. Kemudian yang ketiga, tambahkan konten. Mulai menambahkan konten ke dalam aplikasi tersebut. Ini bisa dapat merupakan teks, gambar, video, atau audio. Kemudian kita bisa pastikan konten Anda relevan dengan topik yang diajarkan. Kemudian berikutnya yang keempat, interaktifkan. Nah, ini guna untuk fitur-fitur interaktif yang disediakan oleh aplikasi, navigasi, atau elemen-elemen interaktif lainnya untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian yang kelima, grafis dan multimedia. Nah, ini jika memungkinkan tambahan elemen grafis dan multimedia untuk menjelaskan konsep dengan lebih baik, kita bisa dapat menggunakan grafis, animasi, atau video pendek. Kemudian yang keenam, uji coba. Setelahnya kita digunakan, kita bisa lakukan uji coba dari media aplikasi. Selalu diuji coba bahan ajar Anda untuk memastikan bahwa
semua elemen berfungsi dengan baik dan tidak. Kemudian yang ketujuh, kustomasi desain. Sesuaikan tampilan bahan ajar dengan branding atau gaya yang diinginkan. Kemudian pastikan agar desainnya menarik dan mudah.